wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ya wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ya. Kita akan lanjutkan di sini ya. Kemarin sudah disampaikan tentang bebasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dari pengepungan ya. Dari pengepungan ya, dengan izin Allah ya bisa terbebas ya, bisa terbebas sekitar 3 tahun ya di boikot. Itu satu masa-masa yang berat gitu ya. Baik, kita akan bahas di sini tentang kelanjutannya ya, tentang kisah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semuanya itu ada hikmahnya ya. Tahun 10 Hijrah, tahun 10 ini lepas dari boikot. Kemudian setelah itu berdatangan tamu-tamu ya, ingin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islam. Makanya di sini ada pembahasan tentang wafdu Najran, yaitu kedatangan tamu dari negeri Najran, itu daerah antara Mekah dan Yaman, gitu ya, dari Najran ya, karena memang orang Quraisy kemarin sudah disebutkan sering melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam gitu ya. Nah, ini ada tamu ya dari Najran ya. Fisana al-Ashirah, pada tahun yang ke-10, wafada alaihi wafdun min Nasara Najran ya. Bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu ya dari kalangan Nasrani dari negeri Najran ya, saat itu ya masih banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani banyak ya. Nah, datang tamu dari negeri Najran. Balaghum khabarahu min muhajiri al-Habasyah. Ya, mereka itu mendapatkan kabar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min muhajiri al-Habasyah, dari orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, dari orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Ingat ya, kemarin penduduk Habasyah banyak yang juga beragama Nasrani. Ya. Wa kanu 20 rajulan. Tamu itu berjumlah sekitar berapa? 20 orang. Ya. Tamu berjumlah sekitar 20 orang. Faqara alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi ya dibacakan, karena memang nasihat yang terbaik itu diantaranya nasihat Al-Qur'an. Dibacakan nasihat Al-Qur'an dibacakan ya, sebagaimana Najasyi juga dibacakan Al-Qur'an ya. Kalau kita ya pengen berdakwah itu hendaklah kita juga memahami Al-Qur'an, karena memang sebaik-baik kalam itu adalah kalam. Inna asal hadis kita pun sebaik-baik ucapan itu memang kalam Allah, itu nasihat betul itu. Apalagi kalau tahu maknanya ya, tahu maknanya. Maka zaman dulu ya Nabi membacakan ayat Quran. Bahkan orang-orang musyrikin itu pun kalau dengar Al-Quran telinganya pada pengen ditutup, karena nggak pengen kepengaruh ya, karena Al-Quran itu punya pengaruh ya, mengatakan wah ini sihir ini ya, punya pengaruh. Al-Quran itu punya pengaruh. Kalian jenengan semuanya bisa rasakan ya, walaupun kadang nggak paham maknanya, itu bisa berpengaruh, itu bisa berpengaruh, itu luar biasa mukjizat. Apalagi kalau paham maknanya, kalau paham maknanya, Al-Quran itu luar biasa. Orang-orang Arab saat itu ahli syair, syair. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya diutus di tengah-tengah orang-orang yang ahli syair, dan diturunkan kepadanya Al-Quran dengan bahasa yang tinggi, dan tidak mungkin ini dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka nggak bisa nandingi keagungan
Quran, dan memang betul-betul tidak bisa ditandingi, padahal mereka adalah ahli apa? Ya, syair, tidak bisa. Ya, memang diutus itu sesuai dengan kaumnya itu keistimewaan mereka itu apa? Seperti di zaman Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi Musa di zamannya itu adalah banyak tersebar apa? Perdukunan, yaitu apa? Tentang apa? Sihir. Ya, perdukunan dan yang lainnya. Maka diutus Nabi Musa. Ya, diutus Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yang kemudian juga mengadakan semacam kayak pertandingan dengan apa? Tukang apa? Sihir. Sehingga tukang sihir paham bahwasanya ini bukan apa? Sihir. Paham ya maksudnya ya? Ya, saat itu di zaman Nabi Musa itu tersebar apa? Ya, sihir-sihir yang sangat banyak. Tentu para orang yang sudah mengenal sihir paham ini sihir atau bukan, ini sihir. Ya. Nah, ketika datang Nabi Musa, mereka melemparkan tongkatnya, tali-talinya seakan-akan berubah jadi ular. Maka Nabi Musa alaihissalam juga melemparkan talinya, kemudian melenyapkan sihir-sihir mereka. Mereka paham ini bukan apa? Sihir. Akhirnya tukang sihirnya Fir'aun apa? Beriman. Paham bahwasanya yang dibawa Nabi Musa ini bukan apa? Bukan sihir. Ya, Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus di tengah kaum yang mereka banyak orang-orang yang ahli apa? Syair. Nah, kita lihat kan banyak kitab-kitab itu ya, kitab-kitab Arab banyak ya disebutkan mereka syair-syair itu bahasanya tinggi-tinggi ya. Syair itu bahasanya tinggi-tinggi. Ya, Masya Allah. Jadi diutus Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran dan orang ahli syair paham bahwasanya ini bukan apa? Syair. Bahwasanya ini bukan syair, ini bahasa tinggi, memang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa nandingi. Ya, tidak bisa nandingi, Masya Allah. Kalau kita bisa merenungi bahasa-bahasa dalam Quran itu, Masya Allah ya, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya, bahkan dulu ada seorang namanya Fudail, namanya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad terkenal sebagai seorang ulama besar, namanya Fudail bin Iyad. Dulu mantan perampok. Dulu itu apa? Perampok. Ya, perampok kelas kakap, namanya Fudail. Sehingga kalau orang mau lewat di suatu jalan kok terdengar desas-desus di sana ada Fudail, nggak jadi lewat. Di sana ada Fudail, di sana ada Fudail, nggak jadi apa? Lewat. Dan jadi lewat, di sana ada Fudail, nggak jadi lewat. Karena memang terkenal sebagai perampok kelas berat, Fudail. Satu ketika Fudail ini mau merampok ya, mau mendatangi satu rumah gitu ya. Ya Allah memberikan hidayah ya pada siapa yang Allah kehendaki. Ketika mau merampok gitu kan, terdengar suara dari dalam rumah tersebut membaca ayat alam yakni lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah. Kapankah tiba waktunya orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah ketika diingatkan dengan nama Allah? Ya, gitu. Kapan tiba waktunya orang yang masih memiliki iman itu untuk takut? Itu Fudail itu sudah mau ngerampok itu bener ini kayak kesindir dia. Ya, kayak kesindir. Karena pas kebetulan pas mau ngerampok terdengar bacaan apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah tibanya waktu bagi orang yang masih memiliki iman untuk dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Langsung geragap gitu kan, takut. Langsung Fudail mengatakan al-an, sekarang saya takutnya, gitu kan? Langsung tobat Fudail gitu. Langsung apa? Tobat, kemudian banyak belajar, akhirnya menjadi seorang ulama besar. Jadi kalau kita banyak membaca kitab terutama dalam Tazkiyatun Nufus, nanti akan banyak menemukan nasihat-nasihat dari apa? Fudail. Betul-betul nasihatnya banyak dari apa? Fudail. Karena dulunya pernah mengalami masa apa? Kelam. Yaitu siapa? Fudail bin Iyad. Ya. Masalahnya kita kan belajar bahasa Arab, banyak yang nggak belajar bahasa Arab, baca Qurannya di bulan balik ini juga nggak paham-paham. Tapi kalau kita merenung pun itu kadang nggak paham artinya bisa masuk ke dalam apa? Dada. Apalagi kalau kita memahaminya dengan apa? Dengan maknanya, ya, Masya Allah, ya. Maka ya belajarlah Al-Quran, ya, dipahami maknanya, sudah banyak terjemahnya ya. Terjemah tafsirnya juga banyak dibaca gitu. Kalau mau lebih bagus lagi sambil belajar bahasa Arab gitu ya. Tapi memang butuh sabar. Belajar bahasa Arab itu butuh apa? Ya sabar. Gimana kita mau memahami Al-Quran tapi
kita belum punya ilmu alatnya kan, beda ya, terjemahan sama bahasa langsung itu apa, beda ya, itu beda ya. Gitu ya. Nah, ini tentang Al-Quran ini dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, ini Al-Quran, dibacakan Al-Quran ya. Kemudian apa, fa'amanu kulluhum, semuanya menjadi apa, beriman ya, semuanya menjadi apa, beriman. Masalah dibacakan ya Al-Quran kemudian beriman ya. Kemudian ya, fawabahuhum Abu Jahal ala islamihim, kemudian mereka dicela oleh siapa, Abu Jahal, atas keislaman mereka, jelek-jelekkan nama Abu Jahal ya, orang Nasrani ya, datang ke Mekah ya, kok tiba-tiba gampang sekali manut, kemudian cepat sekali apa, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya karena memang banyak orang Nasrani yang kadang nggak tahu ya, kadang nggak tahu. Kemarin sudah disebutkan tentang karakter sebagian orang Nasrani dan orang apa, Yahudi dan Nasrani. Banyak pendeta-pendeta Nasrani itu yang masuk Islam karena kadang mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu ya. Namanya orang itu kan hidup kita di lingkungan orang beragama, itu kan kadang beragama sesuai dengan apa, dengan agama keluarganya ya. Kalau bapaknya Nasrani, anaknya juga apa, ya Nasrani, biasanya kan begitu ya. Kecuali Allah berikan hidayah gitu ya, Allah berikan hidayah masalah. Maka nikmat besar yang Allah berikan kepada kita itu kita terlahir dari keluarga apa, Muslim ya, dan keluarga Muslim. Jadi memang luar biasa, itu pencarian luar biasa loh. Orang mu'alaf itu pencariannya luar biasa loh, karena memang kodratnya secara umum ya, orang itu beragama sesuai dengan apa, agama orang tuanya. Kalau ada orang kemudian mendapatkan hidayah, itu luar biasa, itu memang betul-betul hatinya memang betul-betul Allah berikan hidayah ya. Banyak orang-orang apa, Nasrani yang masuk Islam, maka setelah mereka masuk Islam biasanya malah mereka itu luar biasa keistiqomahan mereka dalam memegang apa, Islam. Wah, orang-orang yang dari awalnya Nasrani kemudian karena pencarian mereka terhadap kebenaran kemudian masuk Islam, itu setelah mereka masuk Islam, itu Masya Allah loh itu ya, betul itu Masya Allah itu ya, luar biasa ya. Semoga Allah tetapkan hidayah atas mereka karena memang mencari ya, karena memang apa, mencari, karena nggak mudah loh ya, berpindah agama itu nggak mudah loh ya, nggak mudah, resiko loh itu berpindah agama itu ya, nggak mudah, karena memang orang itu ngalir aja, ngalir bapak ibu non gitu wes ngalir gitu sih. Tapi ada orang yang di luar Islam kemudian masuk Islam, itu betul-betul Masya Allah luar biasa ya. Ya, di antaranya karena sentuhan dakwah Al-Quran ya. Faqalu lahu, maka mereka pun menjawab, lakum ma antum alaihi, ya kamu sesuai dengan apa yang kamu yakini, walana makhtarnahu, adapun kami sesuai dengan apa yang kami pilih. Ya sudah, pilihan masing-masing, kenapa harus dicela ya, kenapa harus apa dicela? Kalau pilihan mereka adalah tetap dalam kesyirikan ya sudah, tapi pilihan mereka adalah dalam apa, keimanan, ya sudah, akhirnya mereka masuk Islam. 20 orang tadi semuanya masuk Islam, akhirnya kan banyak tersebar, banyak apa ya, tersebar. Hikmahnya itu kan banyak ya, setiap ujian itu biasanya ada apa ya, ada hikmahnya ya. Nabi ya, banyak dizalimi, kemudian ada orang yang kemudian berhijrah ke negeri Habasyah, akhirnya malah jadi tersebar, malah apa, pada apa, kenal kan. Biasanya di balik itu ada hikmahnya ya. Dulu ada perjanjian namanya perjanjian apa, Hudaybiyah ya, Masya Allah, perjanjian ya Hudaybiyah ya. Saat perjanjian Hudaybiyah, pas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan umrah, dicegat sama orang-orang musyrikin, suruh pulang, tidak bisa umrah, tidak bisa ya. Umar saat itu sudah ibaratnya sudah nggak mau, mereka di atas kebenaran kok enak sekali disuruh apa,
disuruh balik lagi, nggak boleh gitu kan. Terus menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah, suruh menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, itu sangat merugikan kaum muslimin isinya. Ya, karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu ya kalau ada orang musyrikin yang dia dari orang Arab, dari orang Quraisy, orang Arab saya itu kok ikut orang-orang kaum mukminin ke Madinah, suruh kembalikan. Ya suruh apa? Kembalikan. Kalau keluarganya nggak ridho, suruh apa? Kembalikan. Ya. Tapi kalau orang dari Madinah, orang Islam pengen balik ke Mekah, nggak boleh ditarik lagi, ya repot atau curang tuh itu. Ya perjanjiannya memang merugikan kaum mukminin, makanya pada nggak mau dulu itu. Tapi Nabi itu sabar. Ya tidak apa-apa kita. Ya kemudian terjadi gencatan apa? Senjata. Nggak boleh saling apa? Menyerang. Nggak boleh saling apa? Menyerang. Ya sudah. Diterima oleh Nabi SAW, pulang. Sudah melakukan perjalanan, suruh apa? Pulang. Kayaknya zalim banget. Ya Umar sampai tidak terima ini dengan tidak akan dibahas dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Tapi dengan kesabaran Nabi SAW ada hikmah di balik ujian. Malah justru ketika terjadi gencatan senjata itu dakwah Islam semakin apa? Semakin tersebar. Banyak yang penasaran terhadap Islam. Kemudian apa? Ya kemudian akhirnya banyak yang memeluk Islam. Akhirnya orang Quraisy saat itu melanggar perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya akhirnya ya dibatalkan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi bergerak bersama para sahabatnya yang itu sudah berjumlah banyak untuk menaklukkan kota apa? Mekah. Ya, dan mereka orang-orang Mekah saat itu nggak siap, ya kan nggak siap dengan tempur. Akhirnya mereka tunduk ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malah terjadi Fathu Mekah. Ya. Awalnya itu karena pengkhianatan perjanjian apa? Hudaybiyah. Coba dibayangkan perjanjian Hudaybiyah sendiri sudah seperti kedoliman, kemudian sudah dalam kedoliman pun masih apa dikhianati, itu kan sudah double itu ya. Tapi dengan hikmahnya malah justru Mekah ditaklukkan. Masya Allah. Jadi dibalik setiap makar musuh itu mesti ada hikmahnya. Ya itu sunatullah itu. Ya, yang penting apa? Sabar. Yang penting kita sesuai dengan koridor agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya misalnya Islam dalam tanda petik ya, istilahnya umat Islam mungkin kok merasanya kayak dikuyo-kuyo, misalnya jilbab di elek-elek ya, sekolah oleh jilbab kan macam-macam misalnya itu ya. Tapi lama-kelamaan malah jilbab semakin apa? Ya, tersebar, malah semakin tersebar. Ya banyak orang liberal yang menghina korban kaum muslimin, korban kok kambing atau sapi disiksa, pembantaian yang lain itu semakin banyak tersebar apa? Ya orang yang berkorban. Zaman dulu orang yang berkorban cuma sedikit, ya kan? Nah, akhirnya sekarang udah turah-turah ibaratnya di sebagian daerah ya, masya Allah ya. Jilbab yang dulu banyak nggak dikenal semakin dihina-hina, ini budaya Arab, ujung-ujungnya malah apa? Malah jadi tersebar, tersebar. Ya, jadi semakin ya itu sudah sunatullah itu ya, sudah sunatullah. Jadi memang sunatullahnya kayak begitu. Terkadang di balik kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Ya makanya kita jalani dengan penuh dengan penuh kesabaran, tetap berjalan di atas jalan Allah. Kemarin sudah disebutkan tentang kisah Buya Hamka yang beliau di penjara gitu. Hanya memang sebagian orang itu tidak sabar. Ya, sebagian orang itu apa? Tidak sabar. Ini yang repotnya itu tidak apa? Sabar. Padahal di setiap ujian itu ada rencana besar diantaranya untuk menaikkan apa? Derajat. Itu kalau kita menyadarinya. Bahkan kita kalau melihat anak kelas 3 SD itu kalau mau naik kelas 4 biasanya melalui apa? Diuji dulu. Ya, diuji dulu. Masa langsung naik gitu kan? Ya ada lah, tapi kan itu hanya orang-orang apa? Khususnya munggah tanpa apa? Ujian. Itu ya ono ya ada, tapi kan secara umum orang itu kalau mau naik kelas itu biasanya apa? Diuji.
Dan kalau diuji itu biasanya pengujinya sudah bijaksana. Maksudnya kalau guru yang bijaksana itu anak kelas 3 SD tidak akan mungkin dikasih materi anak kelas 3 SMA, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak bakalan apa? Nggak bakalan bisa kelas 3 SD sudah dikasih materi integral, kemudian apa? Wah, sistem kostan kalkulus. Wah, anak kelas dulu jelas gak lulus. Itu namanya guru tidak bijaksana, ya. Ya, dikasih sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dan Allah itu zat yang maha apa? Bijaksana. Ngasih ujian kepada hambanya itu sudah disesuaikan dengan apa? Dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Hanya sebagian hambanya itu tidak apa? Sabar. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Enggak sabar. Sebenarnya Allah sudah nakar. Ini sesuai. Dan ini untuk menaikkan derajat. Ya, tapi kadang orangnya itu tidak sabar. Ya, anak kelas 3 kalau mau naik kelas 4 dikasih ujian itu sudah sesuai. Kalau dia sabar, dia menghadapi dengan baik, dia kerjakan dengan baik, ya, insya Allah dia ketika lulus akan naik derajat. Tapi kalau dia nggak mau ikut ujian, marah-marah, masuk kelas, ya, soal ujiannya apa disobek-sobek, itu naik kelas atau tidak? Tidak naik kelas. Bukan hanya naik kelas, dihukum naik, ya kan? Wes kamu nggak kelas, dihukum. Makanya ketika orang mendapatkan ujian dari Allah, ada yang menghadapinya dengan sabar, derajatnya naik. Ada orang yang marah-marah ketika mendapatkan ujian dari Allah. Nah, jangankan naik ujian, naik level derajat iman, dia malah justru ujiannya akan bertubi. Ya, maka kita harus selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun ujiannya, kita bisa melihat perjalanan hidup Nabi penuh dengan ujian, penuh dengan ujian. Sejak kecil kemarin sudah disebutkan, Nabi lahir orang tuanya sudah apa? Bapaknya sudah wafat. Nabi lahir belum lihat wajah bapaknya. Masya Allah. Ya, dalam usia 6 tahun ibunya apa? Wafat. Bahkan wafatnya pun tidak di daerah kampung kelahirannya. Ya, tidak di Mekah. Ya, bukan pula di Madinah, karena wafatnya Aminah itu ketika mau jenguk kerabat dan sekaligus ziarah ke makam siapa? Abdullah dimakamkan di mana? Di Madinah. Di mana? Di Madinah. Maka Khadijah mau melakukan perjalanan untuk jenguk kerabat yang ada di Madinah, ya, kemudian sekaligus ziarah. Pas pulang di tengah-tengah jalan di daerah Abwa, ya, tengah-tengah jalan, Aminah apa? Wafat. Coba bayangkan kalau Nabi kecil saat itu, Nabi Muhammad SAW saat itu masih kecil, usianya berapa? 6 tahun, diajak ibundanya 6 tahun. 6 tahun ini kelas 1 SD lah ibaratnya kan. Anak kelas 1 SD diajak perjalanan ibunya, ya kan, Masya Allah, di tengah jalan menyaksikan ibunya wafat. Di tengah apa? Jalan, jatuh sakit, wafat. Gimana coba? Kalau wafatnya di Mekah, masih ada kerabat, masih ada apa? Kerabat yang menghibur, kan masih punya kerabat di Mekah. Kalau wafat di Madinah masih punya apa? Kerabat. Masalahnya wafatnya pas di tengah dan saat itu belum ada handphone. Belum ada apa? Handphone. Bisa dibayangkan kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang memang Allah pengen tinggikan derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil sudah penuh dengan apa? Ujian. Ya, Masya Allah, ujian. Ya, ketika dakwah dimusuhi, Masya Allah, ujian. Bahkan ketika hijrah tadi sudah disebutkan perjanjian Hudaybiyah, Masya Allah. Tapi di balik itu, ya, akhirnya Allah berikan apa? Kemenangan. Ya, itu harus kita hafidkan. Ya, hidup itu memang ya penuh dengan ujian. Ya. Kemudian, nah ini diuji lagi, coba bayangkan. Ya, bab selanjutnya wafatu Khadijah. Wafatnya Khadijah, coba bayangkan ya. Baru keluar dari apa? Baru keluar dari apa? Pemboikotan, coba bayangkan. Ya, ujian pemboikotan, tak? Baru keluar dari apa? Pemboikotan. Diuji selama 3 tahun diboikot. Susah diboikot itu. Keluar. Kemarin sudah disebutkan ya. Oh, dari ayahanda wafat, ibunda wafat, kakek wafat, paman wafat gitu kan. Kakek wafat ya, kemudian apa namanya, ketika kakek wafat kemudian dilindungi sama Abu Thalib sampai di apa namanya, sampai diboikot gitu ya. Baru sebentar keluar dari apa? Boikot. Perhatikan di sini, wafatu Khadijah.
Masya Allah. Khadijah apa? Wafat. Ya, Masya Allah. Ya, zawaju ya Saudah wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Dan kemudian ya akan dikisahkan secara ringkas di sini pernikahan Saudah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Perhatikan di sini fisana al-ashirah minan nubuwah. Pada tahun keberapa? Ya, ke-10. Ya, tidak lama setelah apa? Keluar dari apa? Ya, pemboikotan. Ya, Khadijah apa? Wafat. Masya Allah, itu ujiannya besar sekali loh itu. Masya Allah. Ya, istri loh ya. Ya, baru keluar dari apa? Boikot. Ya, wa fisana al-ashirah minan nubuwah. Dan pada tahun ke-10 dari kenabian, ya, tidak lama setelah keluar dari apa? Pemboikotan. Ya, tuwufiyat ya as-sayyidah Khadijah. Khadijah apa? Ya, wafat. Khadijah apa? Wafat. Ya. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedih dengan kesedihannya yang sangat, yakni husnan syadidan. Ya sedih loh. Pasangannya yang apa namanya? Yang menemani saat awal-awal dakwah. Ya saat menguatkan Nabi Muhammad SAW saat di Gua Hira pun dikekep sama malaikat gitu kan. Ya dikekep sama apa? Malaikat. Yo wajar lah wong dalam kesendirian tiba-tiba kalau jenengan dikekep dalam kesendirian gitu yo gimana coba ya. Jenengan pas lagi santai-santai duduk malam-malam renung gitu langsung dikekep gitu kan. Ya Masya Allah ya. Nabi padahal Gua Hira itu kan jauh dari perkampungan ya. Masya Allah dikekep sama malaikat. Kemudian ya manusiawi wajar ketakutan pulang dihibur sama Khadijah ya Nabi minta diselimuti zammiluni selimuti aku diselimuti sama Khadijah dihibur sama Khadijah. Dan istri yang baik ya istri yang baik itu bisa meredakan apa masalah ya dihibur ya insyaallah ini istri yang ya yang baik istri yang apa saya bukan malah menambah apa masalah suaminya capek dari luar dari kerja ya malah tambah apa malah tambah masalah ya kan kok ngendi weh bah edan malah data terus satu nyatet oke Masya Allah ya Khadijah Masya Allah Khadijah ya bahkan ada seorang sahabiah ya seorang sahabiah itu ketika ditinggal oleh suaminya gitu ya punya seorang anak yang sangat dicintai ya anaknya wafat ditinggal sama apa suaminya anaknya apa wafat ya, ini namanya mesti nanti suami bakal sedih ya kan gitu ya, akhirnya dia dandan ya kan kemudian dia pokoknya memperbagus diri gitu kan ketika suaminya datang tanya sama anaknya anak lagi di mana ya. Lagi istirahat ya lagi istirahat kemudian ya disenang-senangkan suaminya bahkan disebutkan dalam satu riwayat sampai berjima ya setelah selesai sudah plong gitu kan terus anakmu wafat Masya Allah ya kan Masya Allah ini jarang perempuan yang punya kesabaran kayak begitu ya Masya Allah anakmu wafat wah sampai mana sampai lapor ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ini perempuan tangguh. Ya, biasanya dibalik seorang laki-laki sukses itu ya di sana berdiri di belakangnya perempuan apa? Ya, dan dibalik kerusakan laki-laki itu juga tidak jarang dibaliknya ada perempuan yang rusak. Makanya Abu Lahab ya istrinya siapa Ummu Jamil, istrinya siapa Ummu Jamil. Barangkali laki-lakinya dulunya baik terus kemudian jadi apa nggak bener karena apa dibujuk-bujuki sama siapa istrinya nggak apa-apa dan dosa siapa salah gitu akhirnya jadi rusak semuanya ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajar sedih sama kepergian Khadijah karena itu yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa dan harta karena Nabi ini orangnya miskin kemarin dirawat sama siapa ya Abu Talib itu anak Abdul Muthalib ya miskin ketemu sama Khadijah orang kaya akhirnya harta Khadijah dimanfaatkan untuk apa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah untuk dakwah bahkan Nabi ketika di Gua Hira saja yang menyiapkan bekalnya siapa
Khadijah, siapkan bekal semuanya sama Khadijah. Ya, ini Khadijah wafat. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan wanita lain saat ya beristri Khadijah. Masya Allah, ini sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teringat-ingat. Ya. Dan dari Khadijah lah terlahir 6 anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama Qasim, namanya siapa? Qasim. Makanya Nabi di antara kunyahnya siapa? Abul Qasim. Ya, Qasim. Ya, anak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Ya, kemudian Zainab. Ya, siapa? Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ruqayyah. Ya, siapa? Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Ya, kemudian Fatimah. Kemudian Abdullah. Ya, kemudian siapa? Abdullah. Ada berapa anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 6. Dan semuanya berasal dari siapa? Khadijah. Masya Allah. Oh, apa enggak sangat kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semuanya ya berasal dari siapa? Khadijah. 6 anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya berasal dari siapa? Khadijah. Makanya para ulama berbeda pendapat kemarin pasti sampaikan tentang pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Sebagian meriwayatkan usia Khadijah saat itu berapa? 40 tahun. Sebagian meriwayatkan usia Khadijah saat itu berapa? Lupa. Padahal biasanya urusan wah, Masya Allah luar biasa. 28 tahun. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya. Ya. Jadi Khadijah itu diriwayatkan usianya berapa? 28 tahun. Sebagian ulama menyebutkan ya 28 tahun karena kalau melihat secara kebiasaan berapa? Ya usia 40 tahun untuk melahirkan berapa? 6 anak itu agak susah. Ya agak apa? Susah. Ya makanya sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasanya Khadijah itu menikah dengan Nabi saat usia berapa? Ya 8 tahun. Ya 28 tahun. Ya terlebih Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sudah pernah menikah dengan 2 orang. Ya, ya jadi memang Khadijah ini dengan Nabi ini pernikahan yang keberapa? Yang ke ya pernikahan yang keberapa? Dan setelah menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Masya Allah Khadijah ya sampai wafat. Ya bergelar ya Ummul Mukminin. Ya, baru setelah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan istri-istri yang lain yang jumlahnya 10 orang. Ya, Masya Allah. Siapa istri Nabi? Kenal? Aisyah. Khadijah, Saudah, Aisyah, ya, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Huzaimah, ya, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Juwairiyah. Bilang mas, siapa? Saudah. Nomor 3 Saudah. Khadijah, Saudah, Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Huzaimah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Juwairiyah. Ya, seluruhnya yang 10 itu dinikahi setelah wafatnya siapa? Khadijah. Jadi ketika dengan Khadijah Nabi belum nikah sama siapapun. Maka betul-betul Khadijah ini sangat dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan membuat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain cemburu kepada orang yang sudah apa? Wafat. Ya, yang sudah wafat. Jadi Rasul itu kalau dapat rezeki misalnya masak apa atau dapat makanan apa gitu ya, misalnya daging apa gitu, nanti Rasul akan berpesan, ya silahkan ini dikirim ke teman-temannya siapa? Khadijah. Silahkan dikirim. Bu, gimana perasaan istrinya? Ya, silahkan dikirim ke teman-temannya Khadijah. Silahkan dikirim. Ya makanya diantaranya Aisyah, dia cemburu Khadijah. Nah, sudah apa? Wafat. Ya, tapi mengatakan dari Khadijah punya anak. Ya, jadi di antara berbuat baik kepada orang yang sudah wafat adalah kita berbuat baik kepada teman-teman dari orang yang sudah apa? Wafat. Jadi misalnya orang tua kita sudah apa? Wafat. Bapak kita sudah apa? Wafat misalnya. Maka di antara bentuk berbuat baik kepada bapak kita, di antaranya kita menyambung hubungan dengan
orang-orang dekatnya siapa? Bapak. Ya. Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah. Ketika Khadijah sudah wafat, Nabi masih sering mengirimkan makanan kepada siapa? Teman-temannya siapa? Khadijah. Ya. Ini Khadijah. Ya, dan istri-istri Nabi SAW yang lain, ya, ya mereka bergelar siapa? Ummul Mukminin. Bergelar siapa? Ummul Mukminin. Artinya Ummul Mukminin itu apa? Ya, ibunda kaum mukminin, ya, ibunda kaum mukminin. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ya dengan wafatnya Khadijah? Li'annaha kanat tuhibbuhu. Karena Khadijah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tamna'u anhu ada Quraisy, dan Khadijah mencegah ya gangguan dari orang-orang apa? Quraisy. Karena Khadijah juga orang yang terhormat, ya. Mohon dibelani lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja ba'da wafatiha bi Saudah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah setelah wafatnya Khadijah dengan siapa? Saudah. Ba'da an tufiya anha ya zaujuha. Setelah suami dari Khadijah tersebut ya wafat, kemudian setelah selesai masa iddah ya kemudian menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kanat qad amanat billah wa rasulihi, ya dulunya sudah beriman dulu dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa khalafat aqaribaha, kemudian ya berselisih dengan siapa? Ya kerabat-kerabatnya, karena memang ya itu tadi menyelisihi kebiasaan yang sudah umum itu biasanya akan timbul apa? Masalah. Ya, timbul masalah ya. Kemarin sudah jelaskan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya semuanya ya, termasuk Utsman dan yang lainnya ya, kemarin itu sudah dijelaskan banyak akan menimbulkan permasalahan lah, yang menimbulkan permasalahan ya. Jangan dimainkan sekarang Ya, dulu beda ya. Aisyah, tapi Aisyah ini didikan dari siapa? Seorang sahabat Nabi yang mulia, siapa? Abu Bakar Siddiq. Orangnya sangat terjaga, dan Aisyah ini adalah yang satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan apa? Gadis, dan sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu suka kalau memberikan hadiah kepada Nabi pas jatah gilirannya di tempatnya siapa? Aisyah. Ya, karena memang Aisyah ini sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu bahwasanya Aisyah ini sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mau memberikan hadiah kepada Nabi, pas dikepasi, pas jatahnya bersama siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam urusan hati itu nggak bisa dibohongi. Tapi dalam urusan zahir itu tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh ya, terhadap istri, terhadap anak. Orang tua pasti punya kecenderungan, punya apa? Jadi misalnya orang tua punya anak berapa? 6 misalnya. Ya biasanya ada anak yang apa? Ya ada kecenderungan. Ya itu naluri, itu nggak bisa dibohongi, itu tidak bisa apa? Dibohongi. Anaknya nurut ya, misalnya kan wis ora neko-neko ya. Wis pokoknya baik, sopan ya. Ada kecenderungan. Tapi dalam masalah zahir, ya dalam masalah memberikan nafkahnya, dalam masalah makannya, pendidikannya, nggak boleh dibeda-bedakan. Walaupun ada kecenderungan hati. Nah, karena hati itu tidak bisa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri-istrinya yang paling dicintai adalah siapa? Aisyah. Tapi setiap istrinya punya jatah masing-masing yang sama dari waktu jatah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian dizolimi. Gandeng senang sama satu istri, kemudian yang sama istri ini berhari-hari sama sana, cuma ketika ya mampir aja ya kan, ya enggak. Itu bentuk kezaliman. Ya bentuk apa? Ya kezaliman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik. Tapi bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia. Ya ada kecenderungan hati. Maka Nabi pernah ditanya, siapakah orang yang paling dicintai ya Nabi? Nabi mengatakan Aisyah. Ya siapa? Aisyah.
Terus dari kalangan laki-laki, bapaknya siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Nabi sangat mencintai Aisyah, juga sangat mencintai bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Aisyah orang yang cerdas, ya. Ya, dan kita lihat banyak riwayat yang diriwayatkan dari siapa? Aisyah. Ya, riwayat sangat banyak. Padahal kalau dari jumlah jatah harian kan juga ya secara dohir ya sama, semuanya memiliki apa? Hak. Tapi kita bisa melihat keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dari siapa? Aisyah. Bahkan Aisyah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis perempuan padahal. Ya, yang pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Ibnu Umar. Yang ketiga siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik karena menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena melayani Nabi. Nabi punya pelayan. Di antaranya namanya siapa? Anas bin Malik yang menyiapkan kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah. Maka Anas banyak meriwayatkan hadis sebagai pelayan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Ya, kemudian baru Aisyah. Siapa? Aisyah. Coba bayangkan urutan keberapa? 4. Luar biasa, jasanya besar sekali. Aisyah radhiyallahu taala. Nah, kalau kita baca hadis nanti akan banyak riwayat ketemu dengan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ummul mukminin. Ya, tapi Aisyah itu tidak dijamin masuk surga ya? Dijamin masuk surga. Ya, semua istri-istri Nabi di dunia semuanya akan menjadi istri Nabi di akhirat. Nah, ini hati-hati terhadap subhat-subhat orang apa sih? Syiah. Karena orang Syiah itu sangat membenci siapa? Aisyah. Ya, sangat membenci Aisyah. Ya, sangat membenci Aisyah, sangat membenci Hafsah. Ya, sangat dibenci istri Nabi dan mereka menganggap banyak para sahabat sudah murtad. Ya, dari bulat orang-orang apa sih? Syiah. Kadang menafsirkan ayat seenaknya sendiri. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Sapi betina itu maksudnya Aisyah. Ya, Masya Allah. Ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita banyak melihat video-video orang Syiah. Ya, kalau kita bisa bahasa Arab ya, nanti bisa dilihat video-video orang Syiah itu banyak melaknat ya Abu Bakar, banyak melaknat apa? Umar. La'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar, la'anallahu Hafsah, la'anallahu Aisyah. Banyak sekali tersebar ya, Pak. Ya, ucapan-ucapan Syiah yang melaknat siapa? Abu Bakar, melaknat siapa? Umar, melaknat siapa? Aisyah. Wah, benci sekali ya. Di antaranya ya karena memang Aisyah itu ya banyak meriwayatkan apa? Hadis, sedangkan Syiah tidak menerima hadis dari Aisyah, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Dilaknat kok ya Aisyah. Ya, dilaknat. Ya, sangat dibenci. Ya. Istri Nabi di dunia semuanya akan menjadi istri Nabi di akhirat. Makanya mereka bergelar apa? Ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, dan hikmahnya istri-istri Nabi itu tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hikmahnya mereka adalah sebagai ibunda kaum mukminin. Namanya seorang tidak boleh menikahi apa? Ibu. Kemudian yang kedua ya disebutkan bahwasanya ya seorang akan bersama dengan istri terakhirnya ya ketika di dunia. Nanti di surga seorang akan bersama dengan ya suami apa terakhirnya, akan bersama dengan suami terakhirnya. Maka istri Nabi setelah wafatnya Nabi tidak boleh apa menikah. Kenapa? Karena seorang akan bersama dengan apa suami terakhir. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gadis siapa tadi? Aisyah. Selainnya apa? Janda. Ya, nanti di akhir bersama dengan siapa? Dengan suami terakhirnya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang perempuan kalau dia nikah lagi apa boleh selain istri Nabi. Ya, karena tidak ada manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka haram bagi istri Nabi untuk apa? Menikah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhirat akan bersama dengan suami apa terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masya Allah. Jadi kalau ada janda misalnya, ya di dunia nikah dengan siapa si A misalnya, ya A-nya wafat, kemudian dia mau nikah dengan siapa si B.
ya akhirnya terjadi nikah dengan si B, maka di akhirat ya ketika janda ini kemudian wafat, maka dia di surga akan bertemu dengan siapa? Si B. Si A kasihan dong. Dia sama siapa? Akan dipilihkan oleh Allah dengan bidadari namanya, akan dipilih. Ya, karena di surga tidak ada yang jomblo. Tidak usah khawatir ya. Di surga tidak ada yang apa? Yang jomblo. Ya, semuanya akan berpasangan. Di antaranya pasangan di dunia akan menjadi pasangan di akhirat. Kalau seorang perempuan pasangannya adalah suami yang terakhir. Hanya ada di antara sahabat yang mewasiatkan kepada istrinya. Ya, apakah wasiat itu boleh? Ya boleh saja, asal tidak merepotkan seorang istri. Boleh. Ada seorang sahabat Jabir bin Abdillah wasiat, kalau kamu masih nanti di surga ingin ketemu dengan aku, tidak usah nikah lagi ya. Ya, karena kecintaannya sangat apa? Besar. Ya, maka dituruti. Ya, dituruti. Karena seorang perempuan itu kalau sudah cinta, ya itu kadang-kadang ya tidak mau nikah lagi, kadang-kadang. Ya, karena nggak bisa melupakan kebaikan apa suaminya yang pertama. Apakah nikah lagi boleh? Ya boleh-boleh saja sebetulnya. Ya, boleh-boleh saja. Ya boleh saja. Ya, itu kalau dasarnya iman. Tapi kadang dasarnya kalau kepepet susah, nggak bisa ngerawat anak ya. Nikah daripada menimbulkan apa kemudaratan yang lebih apa besar. Kadang-kadang ya boleh. Secara asal memang boleh apa nikah. Ya gitu ya. Kita harus ngantuk ya, kita cepat ya ya. Ngantuk ya, insyaallah. Bismillah ya. Enggak apa-apa ya. Walam yatazawwaj bikran ghairaha wa dakhala biha fil Madinah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menikah dengan seorang gadis kecuali dengan siapa? Aisyah, dan hidup bersama berumah tangga dengan Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Ya, mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Tetap semangat ya. Ini sudah separuh lebih kok, sudah apa? Ya separuh lebih. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Ya, satu lagi. Jadi Syiah itu